Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga selalu dalam lindungannya. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau mempelajari bersama mengenai materi Six Sigma. Sebelumnya perlu saya sampaikan, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Askan Dwi Sahara, kemudian ada Nabila Putri Ufaira, kemudian ada Nikmah Fata Trisda, kemudian ada Tiara Intan Romadoni, dan yang terakhir Sani Iklimah Hukmi. Langsung saja, Six Sigma adalah sebuah metodologi yang populer di seluruh dunia. Biasanya, Six Sigma digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan proses serta pengendalian kualitas secara terus-menerus. Jika perusahaan tempat kita bekerja menguasai Six Sigma, maka kualitas produk akan semakin baik. Tentunya metodologi ini sangat bermanfaat dan juga penting untuk pengembangan sebuah bisnis. Nah, kemudian apa itu Six Sigma? Menurut American Society of Quality, Six Sigma adalah sebuah tool atau cara perusahaan dapat mengembangkan kapasitas proses bisnis. Tujuan metode ini adalah meningkatkan performa dan menurunkan kemungkinan kesalahan. Pada akhirnya, Six Sigma mampu mewujudkan proses sebuah perusahaan yang kualitas produksinya lebih baik, meningkatkan keuntungan, dan bahkan meningkatkan semangat karyawan. Six Sigma mendapatkan namanya dari kata Six yang artinya 6 dan Sigma yang berarti standar deviasi, yaitu adalah satu ukuran sebaran data dalam ilmu statistika. Metodologi ini berasal dari kurva lonceng dalam statistika, di mana satu sigma melambangkan satu standar deviasi dari mean atau rata-rata. Jika suatu proses memiliki 6 sigma yang terdiri dari 3 sigma di atas dan di bawah, tingkat kegagalannya dinilai rendah. Secara sederhana, semakin tinggi nilai sigma, semakin kecil kemungkinan cacat sebuah proses. Nah, kemudian ada 5 prinsip Six Sigma. Untuk mengerti bagaimana mengimplementasikan metodologi Six Sigma dalam sebuah bisnis, tentunya kita harus memahami 5 konsep dasarnya. Konsep Six Sigma memiliki tujuan yang sederhana, yaitu menghasilkan proses yang mendekati sempurna semaksimal mungkin. Hal ini dilakukan untuk melakukan transformasi bisnis agar kepuasan konsumen bisa optimal. Nah, berikut adalah 5 prinsip dasar metodologi ini yang akan disampaikan oleh saudari Mbak Sani Iklimah Hukmi. 1. Fokus pada konsumen. Pasti kamu pernah mendengar istilah konsumen adalah raja. Hal ini pun berlaku dalam metode ini dan sifatnya sangat penting. Six Sigma harus berhasil memaksimalkan manfaat bagi konsumen. Oleh karena itu, bisnis yang berusaha menggunakan Six Sigma harus memahami konsumennya dengan baik dan mengetahui apa yang memuaskan mereka. Kedua, mengukur volume step dan mengidentifikasi masalah. Melakukan pemetaan proses adalah hal yang wajib dilakukan untuk mengetahui potensi masalah yang mungkin terjadi, dan data dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan. Untuk implementasi Six Sigma yang efektif, penting untuk memutuskan tujuan agar pengumpulan data dapat dilakukan dengan cepat. Yang ketiga, eliminasi proses yang tidak berlaku. Setelah masalah ditemukan, lakukan perubahan proses untuk mengurangi aktivitas atau proses yang tidak diberikan manfaat bagi produk akhir. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses dengan pembuatan lebih lancar. Yang keempat, partisipasi bentuk semua pihak. Agar strategi yang disusun berhasil, melibatkan para stakeholder agar permasalahan dan penyelesaian dapat diidentifikasi secara maksimal. Six Sigma dapat berdampak besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, semua orang yang terlibat harus benar-benar memahami konsep dan aplikasinya dalam berbisnis untuk mengurangi risiko kegagalan dan melancarkan proses. 5. Ekosistem yang fleksibel dan responsif. Dalam konsep Six Sigma, segala bentuk inefisiensi atau pemborosan harus disingkirkan. Oleh karena itu, perusahaan harus membangun budaya perusahaan yang fleksibel dan responsif, khususnya dalam melakukan perubahan dalam prosedur agar lebih efektif. Semua karyawan harus siap melakukan perubahan dengan cepat. Kemudian, metode Six Sigma. Ada 2 metode utama yang digunakan untuk Six Sigma adalah yang pertama ada
DMIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Kemudian yang kedua ada DMIDV atau Define, Measure, Analyze, Design, dan Validate. Kemudian selanjutnya ada DMIIC. DMIIC merupakan metode yang bersifat data driven. Tujuannya adalah untuk mengembangkan produk atau jasa yang sudah ada untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Biasanya DMIIC ini digunakan untuk manufaktur produk atau pengiriman sebuah jasa. Kemudian DMIIC terdiri atas 5 proses, yaitu yang pertama ada define, penentuan masalah, tujuan, dan proses. Yang kedua ada measure, pengukuran masalah, performa, dan evaluasi sistem pengukuran. Yang ketiga ada analysis, analisis efektivitas dan efisiensi proses untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada improve atau identifikasi cara perbaikan atau pengembangan suatu proses. Dan yang kelima atau yang terakhir ada control, proses penilaian performa, implementasi strategi tahap-tahap selanjutnya. DMADV merupakan metode yang bisa kamu gunakan untuk membuat desain atau mendesain ulang proses memanufaktur produk baru. Ini adalah metode yang cocok dipilih jika proses atau produksi yang saat ini dilakukan perusahaan tidak memuaskan pelanggan meskipun sudah dilakukan optimisasi. Kemudian teknik Six Sigma, ada 8 teknik yang merupakan campuran ilmu statistika dan analisis data untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang pertama ada brainstorming, merupakan langkah pertama sebelum menggunakan tool dalam Six Sigma. Tahap ini adalah saat melakukan pembuatan ide dan cara kreatif untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua ada root cause analysis atau analis akar masalah menggunakan 5W, why, who, when, what, where, untuk menganalisis dan menemukan akar permasalahan. Selanjutnya, suara konsumen. Langkah ini dilakukan dengan mendengarkan suara konsumen atau pendapat mereka baik secara eksternal maupun internal. Dengan melakukan hal ini, kita dapat mengetahui apa yang bisa dikembangkan atau diperbaiki berdasarkan keinginan konsumen. Yang keempat, sistem 5R. Sistem 5R adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. 5 langkah ini bertujuan untuk mengeliminasi hal-hal yang tidak perlu dan menurunkan tingkat bottleneck atau hambatan dalam proses. Yang kelima, Kaizen. Yaitu teknik Kaizen merupakan strategi untuk meningkatkan bisnis dengan terus memantau, mengidentifikasi, dan melakukan pengembangan secara berkelanjutan. Jika ada sedikit saja inefisiensi, harus segera dilakukan perubahan untuk membuatnya menjadi lebih baik. Yang keenam, benchmarking. Benchmarking atau menentukan patokan adalah proses menentukan standar pengukuran. Bandingkanlah bisnismu dengan kompetitor atau bisnis lain yang serupa untuk mengetahui apa kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Yang ketujuh, Pokayoke. Pokayoke adalah teknik yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyusunan strategi untuk melakukannya. Dalam teknik Pokayoke, karyawan harus mampu mengidentifikasi dan membuang hal-hal yang menyebabkan inefisiensi serta kesalahan dalam proses. Yang kedelapan, value stream mapping. Value stream mapping merupakan teknik pengukuran alur material dan informasi untuk mendesain proyek yang akan datang. Tujuan value stream mapping adalah memaksimalkan pengurangan inefisiensi dalam value streaming dan membuat operasi yang lebih sederhana.
Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan banyak yang kurang dari PPT kita. Saya mewakili kelompok 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.